selanjutnya, perkenalkan nama saya Kresna Govinda Sirait, NIM 19040416139, kelas A1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dari mata kuliah Industri Pengolahan Kayu terkait proses pembuatan papan plastik atau WPC. Simak videonya. Sebelum masuk ke prosedur pembuatan, kita terlebih dahulu tahu apa itu papan plastik atau WPC. Papan plastik atau WPC adalah suatu material yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang atau plastik virgin dengan komposisi tertentu yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan dan kemudian ditekan dan dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. WPC ini memiliki kualitas yang lebih baik dari kayu solid karena memiliki kekuatan dan keindahan yang menyerupai kayu dengan daya tahan dan kelebihan serta keunggulan dari sifat polimer atau plastik. Dan juga sebab harga kayu yang semakin meningkat dan eksploitasi penggunaan kayu membuat kita harus melestarikan pohon. Ya, sekarang kita masuk ke proses pembuatan papan plastik atau wood plastik komposit. Yang pertama, penyiapan bahan baku. Persiapan bahan baku pada papan WPC meliputi dua jenis, yaitu satu, penyiapan matriks atau serbuk plastik. Penyiapan matriks memiliki bahan utama plastik yaitu polipropilena atau PP dan polietilena atau PE. Polipropilena dapat diambil dari daur ulang plastik yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti plastik pembungkus, tas belanja plastik, dan soda botol. Lalu plastik daur ulang ini dibersihkan dan diolah menjadi butiran biji plastik atau serbuk plastik. Sedangkan polietilena adalah biji plastik murni yang bisa didapatkan dari perusahaan plastik. 2. Penyiapan pilar atau tepung kayu. Pada prinsipnya penyiapan pilar ditujukan untuk mendapatkan serbuk kayu atau tepung kayu dengan ukuran dan kadar air yang seragam. Semakin halus serbuk kayu, semakin besar kontak permukaan antara pilar dengan matriksnya, sehingga produk menjadi lebih homogen. Untuk bahan baku tepung kayu, yang lebih ideal menggunakan kayu yang kerapatannya sedang atau rendah, seperti pohon sengon. Bahan baku penyiapan filler bukan hanya kayu saja. Di Asia digunakan tepung sekam padi dan serat bambu, sedangkan di Uni Eropa dengan serat alam seperti jute, hem, dan kenaf. Penambahan filler ke dalam matriks bertujuan untuk mengurangi densitas, meningkatkan kekakuan, dan mengurangi biaya per unit volume. Yang kedua adalah pengeringan. Tepung atau biji kayu yang digunakan dalam pembuatan WPC harus mengandung air dengan jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kayu di alam. Maka dari itu, tepung atau biji kayu tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sampai tidak memiliki kandungan air. Pengeringan dapat dilakukan dengan mesin seperti rotary drum dryer atau bisa dikeringkan dengan alami menggunakan sinar matahari. Yang ketiga adalah penyaringan. Penyaringan dilakukan pada tepung kayu agar mendapat serbuk yang halus yang bertujuan untuk memperbesar kontak permukaan antara filler dengan matriksnya, sehingga menghasilkan produk yang homogen. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan alat penyaring seperti pada gambar. Yang keempat adalah perhitungan bahan baku. Perhitungan bahan baku dilakukan dengan tujuan untuk membuat komposisi dari matriks dan filler yang dapat menghasilkan kualitas papan WPC yang bagus untuk diproduksi. Komposisi bahan baku yang ideal adalah 70% bahan serbuk plastik dan 30% tepung kayu. Yang kelima adalah pencampuran dan pencetakan. Setelah semua bahan baku sudah dipersiapkan, maka lanjut ke tahap pencampuran. Pencampuran bahan baku dapat dilakukan dalam wadah dan diaduk agar biji atau serbuk plastik dan biji atau serbuk kayu sampai bersatu padu. Setelah itu, bahan baku yang sudah dicampur tadi dilanjutkan ke proses pencetakan. Pencetakan dilakukan dalam wadah cetak dengan ukuran yang diinginkan, lalu ditekan agar bahan baku tadi dapat terbentuk seperti wadah cetak. Yang keenam adalah pengempaan. Pengempaan bertujuan untuk membentuk bahan baku tadi menjadi papan WPC yang padat dan berkualitas. Sebelum pengempaan dilakukan, bahan yang sudah dicetak tadi ditutupi dengan aluminium foil. Selanjutnya bahan dimasukkan ke dalam mesin pengempa. Pengempaan dilakukan dengan banyak variasi. Ada yang menggunakan pengempaan selama 2,5-3 menit dengan suhu tekanan sebesar 100 kg F per
cm kuadrat pada suhu sekitar 170 sampai 190 derajat Celcius, dan ada juga yang menggunakan pengempalan selama 20 menit dengan tekanan 25 kg F per cm kuadrat pada suhu 180 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan bahwa pada suhu dengan kisaran 170 sampai 190 derajat Celcius, jika pengempalan dilakukan dengan waktu yang relatif sedikit, maka tekanan akan diperbesar, dan juga sebaliknya. Yang ketujuh adalah pengkondisian. Setelah papan WPC dikeluarkan dari mesin pengempa, maka lanjut ke proses pengkondisian. Pada tahap ini, papan WPC didiamkan di dalam suatu ruangan dan diberi tumpuan atau tekanan dari atas. Tumpuan atau tekanan dari atas bertujuan agar papan tidak berubah dimensi bentuknya atau dapat melengkung. Pengkondisian dilakukan selama beberapa hari sampai papan sudah padat dan tidak mengalami perubahan dimensi lagi. Lalu masuk ke tahap yang terakhir adalah pemotongan dan pengujian. Setelah selesai di proses pengkondisian, maka selanjutnya diproses ke pemotongan papan WPC. Pada proses ini, papan WPC dipotong menggunakan mesin circular saw atau mesin gergaji lainnya. Pemotongan papan dilakukan dengan berbagai variasi ukuran sesuai dengan pengujian yang dilakukan. Pengujian komposit dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk suatu penggunaan tertentu. Jenis penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan, yakni meliputi pengujian sifat fisik dan sifat mekanika, seperti pengujian kerapatan dan kadar air, pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal, pengujian keteguhan lentur dan keteguhan patah, dan pengujian keteguhan internal. Itu tadi adalah hasil presentasi saya tentang proses pembuatan papan plastik atau WPC. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya